Hai semuanya, gimana nih kabarnya? Semoga baik-baik aja ya. Kali ini aku mau bikin puding coklat beng-beng. Ini tuh bikinnya simple, rasanya enak dan lembut banget. Cocok banget dijadikan cemilan atau hidangan untuk acara arisan, hajatan, atau dijadikan ide jualan juga boleh banget. Langsung aja ke resepnya. Pertama kita bikin puding coklatnya terlebih dahulu. Di sini aku punya satu bungkus Nutrijel coklat yang besar, ini ukurannya 30 gram. Kemudian masukkan gula pasir, ini gula pasirnya sebanyak 200 gram ya. Nah ini aduk-aduk merata dulu supaya nggak ada bahan-bahan yang bergumpal nantinya. Setelah itu masukkan sekitar 700 ml air putih. Ini masukkannya sedikit dulu supaya nanti si bubuk coklatnya ini nggak bergumpal-gumpal. Nah, bisa dilihat di video cara masukin airnya ya, dimasukkan sedikit demi sedikit. Setelah dikira-kira udah nggak ada yang bergumpal lagi, ini langsung aja dimasak di api yang sedang, dimasak sampai si puding atau si jelinya ini mendidih. Nah setelah mendidih ini langsung aja dimasukkan ke dalam wadah, bebas wadahnya mau pakai apapun itu, yang penting tahan panas. Di sini aku masukkan ke dalam toples yang besar. Nah kemudian ini kita diamkan sampai si pudingnya set atau sampai pudingnya mengeras. Setelah itu langsung aja dipotong dadu-dadu kecil. Kalau pudingnya udah selesai dipotong-potong dadu-dadu kecil, ini boleh disisihkan terlebih dahulu. Lanjut kita bikin puding coklat beng-bengnya. Siapkan wadah, kemudian masukkan satu bungkus agar-agar plain ini tanpa warna dan tanpa rasa. Setelah itu masukkan susu cair. Di sini aku pakai susu UHT ya. Kalau misalnya teman-teman mau dijadikan ide jualan yang ekonomis, boleh digantikan dengan air putih. Setelah itu masukkan satu bungkus minuman beng-beng. Nah ini aduk merata. Setelah semuanya tercampur merata, ini dimasak sampai mendidih. Ini sengaja ya, nggak aku kasih pemanis atau gulanya terlebih dahulu. Aku kasihnya nanti di akhir pas si puding atau si agar-agarnya ini udah mulai mendidih, supaya nanti rasanya nggak terlalu kemanisan. Nah setelah agar-agarnya sudah mendidih, ini diaduk-aduk sebentar. Kemudian langsung aja dimasukkan sekitar 150 gram susu kental manis atau creamer ya. Nah ini langsung aja dimasukkan. Ini boleh diaduk-aduk rata. Kemudian dicek rasanya. Kalau rasanya masih kurang manis, boleh ditambahin lagi gula pasir. Untuk tingkat kemanisan pudingnya ini disesuaikan selera masing-masing aja, karena di sini masih kurang manis. Aku tambahkan lagi sekitar 3 sendok makan gula pasir. Setelah itu aduk merata dan dimasak sampai si agar-agarnya ini betul-betul mendidih, dan jangan lupa dicek rasanya. Kalau misalnya masih kurang manis, boleh ditambahin lagi gula pasirnya. Pokoknya tingkat kemanisannya disesuaikan selera masing-masing aja ya. Nah, karena ini sudah mendidih, matikan kompornya. Kemudian di sini mau aku sisihkan sekitar 400 ml. Aku pindahkan ke dalam gelas takar. Tujuan memisahkan ini karena nanti aku pengen bikin puding coklat di atasnya. Jadi ini mau aku sisihkan terlebih dahulu supaya nanti takarannya pas. Setelah siap disisihkan atau dimasukkan ke dalam gelas takar, ini agar-agar yang di dalam panci kita diamkan dulu sampai uap panasnya ini menghilang, supaya nanti pas dimasukkan ke dalam cup, cupnya itu nggak akan melewat karena terlalu kepanasan. Nah, kalau misalnya sudah hilang uap panasnya, langsung aja dimasukkan ke dalam cup. Ini masukkan setengah dari cupnya. Untuk ukuran cupnya di sini aku menggunakan ukuran 120 ml. Kalau misalnya teman-teman mau yang hasilnya lebih banyak, untuk cupnya boleh pakai yang ukuran 65 ml atau 90 ml ya. Setelah puding beng-bengnya ini dimasukkan, masukkan juga puding coklat yang udah kita potong-potong dadu ini, dimasukkan secara merata ya. Nah kalau misalnya semuanya sudah dimasukkan, ini kita diamkan sampai si puding atau si agar-agarnya itu sedikit set. Setelah itu kita kembali lagi ke panci, kemudian masukkan 400 ml agar-agar yang udah kita sisihkan. Kemudian masukkan 80 gram di sisi atau coklat dark. Ini aduk merata dan dimasak sampai coklatnya ini larut.
Nah, setelah coklatnya ini larut, ini kita aduk-aduk sampai si uap panasnya itu menghilang. Setelah uap panasnya udah nggak ada lagi, kita kembali lagi ke cup pudingnya ya. Ini kita cek, nah ini udah set, tapi yang nggak terlalu keras banget, jadi masih agak cuy-cuy gitu. Ini langsung aja dimasukkan puding coklat yang udah nggak ada uap panasnya lagi. Ini dimasukkan secukupnya aja secara merata supaya nanti semua pudingnya ini kebagian ya. Nah, untuk satu resep ini aku mendapatkan sebanyak 21 cup ukuran 120 ml. Untuk teman-teman yang mau lebih banyak hasilnya, boleh menggunakan cup yang lebih kecil dari ini, seperti ukuran 60 ml atau 90 ml, atau disesuaikan selera masing-masing aja. Atau misalnya teman-teman gak mau dimasukkan ke dalam cup, untuk sajian keluarga aja boleh banget dimasukkan ke dalam wadah ataupun ke dalam loyang. Nah, ini rasanya enak banget, teksturnya lembut, pokoknya bikin nagih. Untuk teman-teman yang penasaran gimana rasanya, langsung aja dicobain resep ini ya. Sampai di sini dulu video kali ini. Semoga resep kali ini bermanfaat dan mudah dipahami. Sampai ketemu lagi di video-video selanjutnya.